Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Setio Waluyo ya, di channel YouTube channel Setio Waluyo. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana membudidayakan terong atau menanam terong. Ya, seperti yang kita lihat ini guys. Ini bibit terong ya, yang saya semai pada hari Ahad insya Allah ya. Ahad tanggal 10 Mei ya, 10 Mei 2020 ya. Nah ini karena polybag saya kemarin terbatas, karena bersamaan dengan bibit lombok, bibit tomat ya, maka yang saya polybag kemarin setelah saya ambur hari Ahad tanggal 10 itu, kemudian di tanggal 23 berarti kurang lebih ya 13 hari ya. Nah, 13 hari kemudian saya masukkan di polybag. Nah, kita lihat kenapa, kita lihat dulu di bagaimana hasil polybag saya. Bibit terong yang sudah saya polybag ini pun ada dua macam polybag ya. Saya gunakan ada polybag yang kecil karena kehabisan kemarin yang besar, tapi idealnya seperti ini. Nah, ini pada hari Sabtu tanggal 23 April, sehari jelang Idul Fitri, ini saya polybag ya. Ini sudah besar-besar. Jadi kalau sekarang ini tanggal 10 23, sekarang tanggal 10 tambah 8 ya 18 hari. Nah, 18 hari sudah keluar daun besar ya. Sebenarnya ini sudah 3 hari yang lalu sudah siap tanam, tapi karena tenaga kurang, kesibukan kurang terlalu banyak ya, kita baru saja menyelesaikan menanam pepaya, itu pun juga belum selesai. Cuman media tanam atau area tanamnya sudah sementara ini terpenuhi, belum merintis lagi di sebelah. Nah, maka saya akan melanjutkan menanam terong pada hari ini ya guys. Saya akan pilih yang sehat-sehat betul, yang di polybag besar. Nah, apa tujuannya kita polybag ini guys? Supaya tanaman ketika kita pindah di tempat menanam itu sudah tidak stres lagi ya. Kita pindah, kita ke lokasi. Ya, ini guys, saya tanam terong ini, saya tumpang sarikan dengan pepaya. Ini pepaya yang sudah kita tanam 1 pekan ini ya, hampir 1 pekan, tanggal 1 atau 2 Juni kemarin ya saya tanam. Ini sudah insya Allah sudah hidup ya. Ini tidak stres juga karena kita pakai polybag. Nah, jarak tanam pepaya ini 2,5 meter kali 2,5 meter ya, sehingga masih ada restan, masih ada ruang kosong ini ya. Saya akan menanami terong, kita tumpang sari dengan terong dengan jarak 1 meter ya. Jadi saya ambil asnya tengah dan ambil 50 cm. Jadi jarak tanam nanti terong ini ya sama terong yang lainnya itu 1 meter ya. Kemudian jarak tanam antara pepaya ya, cara pepaya ini sama terong nanti juga kurang lebih 1 meter. 1 meter ya, kurang lebih 1 meter. Nah, bagaimana caranya menanam yang baik? Tentu sama dengan tanaman-tanaman yang lain, kita gali dulu. Galinya cuman ya lebih kecil galiannya daripada pepaya, karena pepaya nanti menjadi batangnya besar ya. Kalau terong kan cuman kurang lebih dengan lombok. Jadi kedalaman galian ya kurang lebih 20 sampai 25 cm. Lebarnya juga kurang lebih hanya 25 cm. 1 cangkul cukup, cuman kita agak lebihkan ya. Setelah kita gali, kemudian untuk mengurai zat asam tanah
Nah, karena mayoritas di Kalimantan ini asamnya tinggi ya, sehingga kita gunakan kapur. Nah, mereka minta tolong itu ember sama cangkul satu Pak sini. Ya, ember. Jadi kita berikan kapur sama pupuk dasar ya. Apa pupuk dasarnya? Sama ya, kita pupuk dasar saya belum bisa menggunakan TSP atau SP36 ya. Nah, berapa ukurannya nanti saya sampaikan ya. Enggak perlu mengambilkan dari cangkulnya, enggak dibawa sekarang karena saya bawa ini. Saya akan memberikan memperlihatkan ini sisa yang kemarin ya, pupuk yang saya gunakan dolomit ini. Ini dolomit yang sudah saya campur dengan SP36 atau FSP. Campurannya bisa 21, bisa 31. Artinya kalau satu sendok TSP atau SP36 itu bisa kita berikan kapur lebih sedikit ya, sepertiganya, atau 3 sendok TSP, 1 sendok kapur. Satu-satu juga tidak masalah ya. Kemudian kita taburkan ya. Ini kemarin sudah kita taburkan ini SP36 dengan kapur beberapa hari. Dan alhamdulillah 2 hari ini hujan sehingga ini sudah kita siap tanam. Yang kita siapkan sebelum kita tanam daripada bibit ini ya. Jadi insya Allah ini sudah lalu kemudian jangan lupa juga guys ya, tadi saya hampir lupa, samping dolomit atau kapur SP36 ini jangan lupa kalau di media tanam atau di lokasi tanam itu sering ada rayap, untuk menjaga-jaga kita berikan insektisida ya, furadan ya, sedikit saja ya, campurannya kurang lebih ya 1/5 atau 1/10-nya jumlah TSP-nya. Nah, kita tabur sama-sama di dalamnya ya, tabur terkasnya. Nah, setelah itu kalau sudah ada hujan maka siap tanam. Nah, begitu sudah kita mau tanam, jangan lupa guys, kita juga harus melihat tekstur atau struktur lahan kita ya. Kalau ini relatif agak rata ya, maka kita tidak perlu lagi ini. Tetapi kalau tekstur tanahnya itu terlalu bergelombang atau berbukit-bukit, hendaknya memang kita ratakan dulu di sekitarnya ya. Sekitarnya kita ratakan dulu. Ini relatif agak rata ya, jadi ini kalau lubangnya terlalu dalam, kita timbun dulu dengan tanah yang bekas galian ya, kemudian kita campurkan dengan yang di bawah ya. Nah, kalau mau mengurangi pupuk kimia ya, kita juga sebelum tanam kita berikan pupuk kandang ya, organik. Ini kemarin sudah saya taburkan di lubangnya pupuk organik dari kompos ya, dengan kotoran sapi ya, kotoran sapi letong kalau orang Jawa bilang ya, kotoran sapi yang sudah yang bukan baru lagi, paling tidak 1 bulan lah, 20 hari itu minimal. Kita campurkan, kemudian kita campur sedikit M4 ya kalau ada, kalau enggak kita siram air saja, kemudian kita tutup rapat 2 hari sekali. Kita lihat ya, kita lihat apakah masih lembab atau tidak. Kalau sudah kering maka kita siram-siram lagi di atasnya, atau beri air biar tetap lembab ini ya. Ini kebetulan kemarin sudah lengkap, ini sudah kita berikan pupuk kandang juga, maka insya Allah kita siapkan. Nah, kalau kita mau ekonomis ya, memperhitungkan ekonomis,
Ini polybag bisa kita gunakan 2-3 kali. Ya, 2-3 kali dengan cara tidak merobek ya. Nah, bagaimana cara-cara tanaman di polybag itu sudah siap tanam atau ciri-cirinya? Bagaimana cara kita melihat cirinya? Itu kita lihat akar. Ketika akarnya sudah ada yang keluar atau akarnya sudah ada yang tembus ke bawah, ini salah satu ciri bahwa bibit yang ada milik kita itu sudah siap tanam, itu akarnya sudah ada yang keluar, baik di bawah atau di sampingnya ya, atau daunnya memang sudah daun asli ya, daun asli itu juga menjadi salah satu tanda. Nah, bagaimana caranya supaya polybag ini bisa kita gunakan lagi ya? Pertama kita lakukan penyiraman dulu di isi polybagnya. Kalau itu kebetulan tadi malam kemarin hujan, lagi tidak perlu lagi saya siram ya, karena sudah basah ya. Jadi penyiraman pada polybag ini, pada bibit yang kita mau tanam, di samping kegunaannya untuk memudahkan kita mengeluarkan bibit dari polybag, yang kedua untuk membantu ya pertahanan kelembaban tanah setelah kita tanam. Jadi kalau kita siram dulu, tanah yang ada di dalam menjadi tetap lembab, sehingga 2 hari pun tidak disiram bisa bertahan ya. 2 hari tidak disiram atau kalau tidak hujan itu bisa bertahan ya. Tapi kalau kering, di samping susah dikeluarkan polybagnya, itu juga nanti harus langsung disiram, Nah, bagaimana caranya? Setiap polybag itu ada di bawahnya ini lekukan ketika kita isi, ada lekukan. Ini menjadi pegangan, jadi kita pegang jari telunjuk, kita masukkan, kemudian ibu jari. Nah, yang satu memegang bibit ini balik ya, kemudian pelan-pelan. Nah, insya Allah, nah ini akarnya sudah banyak sekali guys ya. Ini pertanda bibit ini sehat ya, pertanda bibit ini sehat dan insya Allah siap tanam. Dan ini mulai dari penyemaian sampai saya tanam hari ini umurnya pasti 1 bulan, karena dulu saya semaikan tanggal 10 Mei ya, 10 Mei. Nah, sekarang 10 Juni ya, alhamdulillah. Jadi setelah kita siapkan lubangnya ya, ini kita letakkan ya. Usahakan ya, kenapa tadi saya perlu kalau dia terlalu dalam bisa kita timbun dulu. Usahakan ini setidaknya atas daripada tanah yang paling atas ini sejajar ya, supaya nanti ketika hujan turun atau lakukan penyiraman dia tidak terjadi penggenangan ya. Dan kemudian untuk memudahkan kita pembersihan juga ya. Nah, ini sudah insya Allah kurang lebih rata ya. Baru kita lakukan pengurukan di sekitarnya. Usahakan tanah yang diambil adalah tanah bekas ininya atau tanah paling yang atas ya, supaya subur ya. Samping kegunaannya adalah untuk kebersihan daripada sekitarnya. Kita bersihkan dari akar-akar supaya akarnya nanti mudah pengembangan akarnya. Jadi kalau bersih di sekitarnya ini, nanti lama kita baru melakukan penyiangan atau membersihkan. Agak ditindis ya. Nah, ditindis supaya tidak mudah rebah dan akar-akar tadi bisa langsung rapat. Nah, setelah ini, karena ini dekat dengan rumah kampung, biasanya saya gunakan seperti saya menanam papai ini, ada safety-nya ya. Kita gunakan safety supaya tidak diganggu oleh ayam-ayam tetangga ini.
Ini untuk safety bisa. Ambil ini, kalau agak sedikit doyong diri kita luruskan ya guys ya, kita luruskan. Nah, insya Allah kalau posisi seperti ini 1 bulan tidak dibersihkan pun bertahan ya. Karena nanti di sebelahnya lagi tanami, sebelahnya lagi tanami ya. Jadi apa gunanya tumpang sari ini? Karena di samping, karena kalau pepaya ini kebetulan ada sersat ya. Karena kalau pepaya ini kan umurnya panjang, agak lama ya. 8 bulan baru bisa kita produksi. 8 bulan baru bisa kita panen. Artinya kalau kita petani, kalau hanya mengandalkan menanam pepaya, kalau modal kita kurang, bisa sempat mati kelaparan kita ya. Maka untuk mensiasati itu ya, buat para petani pemula, kita harus cerdas. Salah satu kecerdasan kita bagaimana bisa menghasilkan menanam tanaman yang segera menghasilkan, terus jangka pendek. Nah, salah satunya ya kita tumpang sari. Kemarin kita tanam kangkung, jadi kangkung itu umurnya 21 tahun sudah bisa kita panen. Nah, cuman kebetulan saya ini tanaman sayur ini untuk hiburan, untuk untuk berbagi, sehingga teman-teman kalau nggak punya sayur datang, ayo ambil silakan, kita jamin insya Allah halalan thayyibah. Kalau mau ngambil sendiri, panen sendiri, bawa pulang sendiri. Nah, tujuannya itu kalau kita mau tumpang sari itu untuk mempertahankan dan untuk membantu ekonomi kita di awal-awal kita bertani. Nah, ini pokoknya ini pepaya. Kalau di sana kemarin pokoknya adalah merica. Nah, di samping itu, kalau kita tanami ini dengan tumpang sari adalah untuk membantu kemubadiran tenaga kita. Kalau ini pepaya tiap bulan juga kita akan bersihkan, ya, kita bersihkan pepaya ini. Nah, maka kalau kita tidak tanami, tetap juga kita bersihkan. Tetapi kalau ada tanaman, maka insya Allah rumput atau gulma itu menjadi berkurang, ya, menjadi berkurang. Nah, jadi itu salah satunya, ya, mengurangi pembagiran tenaga kita, kemudian efektivitas tenaga kita, kemudian mengurangi gulma, menambah daripada penghasilan kita di awal-awal kita bertani. Nah, kalau ini kebetulan musim hujan, 2 hari ini hujan terus, jadi cuacanya juga mendung, ya, mau hujan lagi. Tapi kalau di cuaca panas, kemarau kita menanam ini, maka sebaiknya saya sarankan untuk kita kasih pelindung. Nah, kemarin waktu menanam pepaya ini pas kebetulan panas guys, beberapa hari, makanya kita kasih pelindung, ya, kasih pelindung. Ini alhamdulillah kita lihat kalau sudah sehat. Karena kayu dari ini sudah berakar lagi nih. Nah, bisa secepatnya kita cabut ya karena ini supaya tidak mengganggu akar-akar atau penyerapan nutrisinya, ya. Misalnya kalau sini sudah aman lah gitu. Baik, sahabat sekalian, ya, kita kembali kepada fokus kita, ya, tanaman terong ini. Jadi insya Allah bibit terong ini mulai daripada menyemaikan sampai menanam ini kita hanya butuh waktu kurang lebih 30 hari saja. Malah kalau kita tidak kita pindahkan di polybag, 20 hari aja kita sudah siap, ya. 20 hari itu sudah bisa kita tanam langsung dari persemaian tanah, bisa kita hanya harus super hati-hati karena itu biasanya stres. Apalagi kalau musim panas tidak ada hujan, harus kita tutupin, kita kasih pelindung, lalu kita siram tiap hari, ya. Baik, guys, ini saya akan melanjutkan menanam karena saya persiapkan sekitar 140 bibit terong ini, ya. Mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar, kita semua diberikan kekuatan kesehatan, tanaman yang
saya tanam bisa tumbuh subur, berbuah lebat dan berkah. Dan insya Allah di semua tanaman yang saya tanam ini di sana ada haknya teman-teman, haknya sahabat-sahabat sekalian. Terutama kalau sayur-sayuran ini silahkan. Kalau nanti panen datang, bahkan sekarang masih ada kacang panjang. Tadi pagi juga sudah ada yang minta kangkung, ada kacang panjang gratis, ya, ada gratis, ya. Syukur-syukur kalau mau terus ikuti channel saya, Setio Kewalio Channel. Di sana ada motivasi, insya Allah ada inspirasi dan ada kemanfaatan. Mudah-mudahan ada motivasi di sana, ya. Kemudian syukur kalau bisa like, share, dan bisa subscribe. Nah, bisa bantu subscribe supaya semakin banyak subscribe, semakin saya lebih bersemangat lagi membuat video-video yang insya Allah akan menjadikan kemanfaatan bagi kita semua. Masih banyak dalam pikiran saya yang saya mau buatkan tips-tips atau tutorial apa saja yang menjadi pengalaman saya. Baik, terima kasih sahabat dan teman-teman saya. Selamat berjuang, terutama para petani, anak petani, pecinta tanaman. Dan mari kita terus berikhtiar berusaha semaksimal mungkin. Jangan lupa tetap berdoa. Tawakal Allah, karena Bismillahirrahmanirrahim. Dengan wujud nama Allah tidak akan ada dari upaya kecuali lepas dari Allah. Dan jangan lupa tetap bersyukur, ya. Ikhtiar dengan sungguh-sungguh, berdoa, kemudian bersabar dan bila kita saja fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.